Kasus yang melibatkan seorang siswa MAN 3 Padang menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan bahwa aksi merakit bom dipicu oleh perundungan yang dialaminya. Peristiwa ini tidak hanya mengundang keprihatinan tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai penanganan perundungan di lingkungan pendidikan, kesehatan mental remaja, hingga pentingnya deteksi dini terhadap perilaku beresiko termasuk aksi semacam ini. Lalu lantas bagaimana eh, para pengamat terorisme menilai hal yang dilakukan oleh siswa SMA tersebut? Sudah terhubung melalui sambungan Zoom Bapak Haris Abu Ulia, pengamat terorisme dan Direktur CIA, The Community of Ideological Islamic Analysts. Assalamualaikum, selamat sore Pak Haris. Waalaikumsalam, selamat sore, Mas. Baik, Pak Haris, kita kan ada informasi terkait dengan kasus ledakan bom yang terjadi di SMA ataupun di MAN 3 Padang ini terkait dengan aksi perundungan. Apakah kasus seperti ini masih bisa dikategorikan sebagai bentuk teror atau terorisme, Pak Haris? Yang pertama, saya ingin sampaikan ikut prihatin dan sedih sekali ya. Peristiwa ini terjadi dan kita berharap tidak terulang. Atau kemudian ini peristiwa tidak menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan kita dituntut belajar untuk bersikap adil atau proporsional untuk menyikapi agar tidak kemudian menjadi kontraproduktif dari kasus ini. Dan kalau kita bicara fokus apakah ini kemudian masuk kategori aksi teror, kita tidak boleh mudah untuk menjudge atau memvonis apakah aksi itu masuk kategori terorisme atau tidak. Kalau kemudian aksi yang terjadi itu pertanyaannya adalah melahirkan teror atau tidak. Jadi bisa iya, bisa tidak. Biasanya ancaman itu bisa melahirkan fire, rasa cemas, takut. Tapi ini kasusnya kan tanpa diduga kemudian ada ledakan dan kemudian baru melahirkan kepanikan. Makanya saya katakan bisa iya, bisa tidak. Kembali kalau kemudian kita runut lagi, apakah kemudian aksi ini bisa dikategorikan sebagai aksi terorisme? Ini perlu dielaborasi, diperdalam lebih jauh. Dan standar kita sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang definisi terorisme. Itu menarik kita pada posisi tidak mudah untuk menjudge. Tidak semua aksi yang melahirkan rasa cemas atau tidak semua aksi semacam yang terjadi pada kasus ini kemudian bisa dikategorikan sebagai sebuah aksi terorisme. Ini perlu nanti barangkali nunggu rilis resmi dari pihak-pihak terkait, mungkin BNPT atau Densus 88 untuk mengelaborasi, melakukan pendekatan dialogis pada si fulan ini, terduga pelaku ini, dan ini bisa kemudian dibaca atau dipetakan mindset. Apakah kemudian si fulan ini terpapar dengan pemikiran-pemikiran radikal, dan di satu sisi orang yang expert untuk bisa melakukan pendekatan dan mengelaborasi membaca mindset ini tentu dengan standar. Jadi hari ini kalau kita bicara BNPT, mereka punya standar misalkan membaca seorang itu apakah terpapar radikalisme atau tidak dengan 4 pilar itu, tentang Undang-Undang 45, NKRI, Pancasila dan sebagainya. Atau kemudian ini kaitannya dengan jaringan terorisme, dengan data yang selama ini dimiliki oleh Densus atau BNPT, mereka bisa menghendus apakah ini terkait dengan jaringan terorisme atau tidak. Jadi sehingga kita tidak mudah untuk menjudge bahwa ini adalah aksi yang dilakukan oleh orang yang terkait dengan kelompok radikal atau kemudian kelompok atau jaringan terorisme gitu. Andaikan kemudian iya pun andaikan terkait sekalipun, maka kita tidak juga otomatis memposisikan anak ini adalah sebagai subjek utama. Ini lebih pada korban, orang-orang yang terpapar, barangkali seperti itu. Nah, sejauh ini kita dari sumber resmi pihak aparat, ini kan tidak ada kaitannya dengan kelompok atau jaringan terorisme atau kelompok-kelompok radikal. Ini lebih karena problem dia adalah korban perundungan. Ini kasus bullying yang menimpa dirinya. Ini yang terjadi. Dan perlu dicatat, Mas, banyak kasus-kasus aksi kekerasan itu
munculnya adalah dari spiral kekerasan sebelumnya atau spiral-spiral kekerasan itu muncul dari kekerasan sebelumnya, baik itu kekerasan verbal atau kemudian kekerasan non verbal itu yang terjadi. Dan dari sudut pandang ini kita bisa melihat seorang R yang pelaku kasus ini kan apa yang dia lakukan adalah sebagai respon, sebagai sebuah bentuk aksi yang ada latar belakangnya. Bukan tanpa latar belakang, ini bukan lahir dari ruang kosong, tapi ada satu peristiwa yang dialami sebelumnya. Dan itu nggak diendus oleh para guru, para pendidik yang ada di situ, karena memang tipe anaknya ini kalau dari data yang ada ini kan orangnya introvert ya, jadi orangnya diam, jadi interaksinya tidak seperti anak-anak lain. Dan itu memang menjadi maklum walaupun tidak paham bahwa apa yang dia alami di sekolah itu adalah sangat besar sekali secara psikis bagi dia. Baik, Pak Haris. Ini yang terjadi, seorang yang introvert. Baik. Dan Pak Haris, tanpa bermaksud untuk membenarkan apa yang dilakukan. Jadi motivasi dendam itu hal yang manusiawi. Seorang anak kadang-kadang dia ketika Baik, Pak Haris. Pak Haris, kita melihat beberapa waktu. Baik, kita masih menunggu sambungan dengan Pak Haris terkait dengan isu kita bahas saat ini terkait dengan ledakan bom yang terjadi di MAN 3 Padang. Selamat sore Pak Haris, apakah masih bersama kami? Mohon maaf, ada gangguan teknis. Ya. Baik, Pak Haris, kita kan melihat beberapa waktu ke belakang bahwa kejadian serupa juga terjadi di Jakarta, Pak, dengan dugaan background yang sama, perundungan, ada bom juga diledakkan di sana. Apakah Anda melihat ini sebagai bentuk imitasi yang dilakukan oleh korban yang Anda katakan sebelumnya mengalami kekerasan berulang seperti itu, dan bagaimana sebenarnya, bagaimana kita bisa mengantisipasi hal tersebut kalau melihat bahwa paparan-paparan seperti itu bisa saja terjadi pada korban-korban yang mengalami kekerasan berlanjut yang lain, Pak Haris? Kita hari ini dihadapkan satu tantangan ya untuk anak-anak kita, di mana dia ada di 4 ruang interaksi dalam keluarga, di ruang pendidikan, sekolah, pesantren dan sebagainya. Kemudian di ruang publik masyarakat, dan kemudian yang jangan lupa bahwa anak-anak kita ada dalam ruang digital. Dan intensitas interaksi Pak Haris, kita harus jujur akui anak-anak kita hari ini lebih banyak. Pak Haris, mohon maaf sebentar Pak Haris, kita akan potong jeda sejenak, kita akan lanjutkan setelah azan maghrib Pak Haris, yang akan didengar sama-sama setelah ini. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kami dengan Pak Haris Abu Ulya, pengamat terorisme, setelah jeda azan maghrib berikut ini. Kasus yang melibatkan seorang siswa MAN 3 Padang menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan bahwa aksi merakit bom dipicu oleh perundungan yang dialaminya. Peristiwa ini tidak hanya mengundang keprihatinan tetapi juga memunculkan pertanyaan besar mengenai penanganan perundungan di lingkungan pendidikan, kesehatan mental remaja hingga pentingnya deteksi dini terhadap perilaku beresiko. Dan kita akan langsung lanjutkan dialog kita dengan Haris Abu Ulya, pengamat terorisme. Pak Haris, kita tadi kembali menyambung terkait dengan aksi serupa juga pernah terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu. Apakah Anda mengkhawatirkan bahwa kejadian yang terjadi di Jakarta dan mungkin kejadian-kejadian serupa yang terjadi di luar negeri itu bisa memicu atau memantik terjadinya aksi yang terjadi di Padang, Sumatera Barat hari ini? Gimana Pak Haris melihatnya? Ya, potensi pengulangan atau potensi terjadinya hal yang serupa itu terbuka. Cuman ya tidak ukurannya istilahnya potensi bukan medium, bahkan dan rendah sekali potensi itu. Kalau kita mau mengkalkulasi kenakalan remaja anak-anak kita itu kan beragam ya, tidak hanya model seperti apa yang kita lihat hari ini. Jadi mereka juga tawuran, ikut geng motor, terlibat narkoba, jadi judi online, macam-macam, banyak hal lah, sebenarnya banyak hal.
Jadi dari sekian puluh juta anak-anak kita remaja ini kemudian yang melakukan aksi seperti yang terjadi pada eh, hari kemarin itu kan ya cuman begini saya ingin sampaikan, saya tegaskan, anak-anak kita itu ada di 4 dimensi, 4 ruang di mana dia melakukan interaksi kehidupan sehari-harinya dalam proses tumbuh berkembang itu. Ada dalam keluarga, ada dalam pendidikan, ada dalam ruang publik masyarakat, kemudian ada dalam ruang digital. Dan anak kita lebih banyak hari ini mereka ada dalam ruang digital di mana mereka melakukan komunikasi, membangun interaksi, menyerap knowledge, pengetahuan dan banyak hal yang ini sangat memberikan pengaruh bagaimana karakter building itu terjadi, memberikan pengaruh pada pembentukan karakter seorang anak atau attitude-nya seperti apa, ini sangat berpengaruh. Nah, kita harus jujur memang butuh keterlibatan semua pihak, dari keluarga juga harus punya peran, punya kesadaran. Jadi untuk monitoring, demikian juga peran masyarakat tidak boleh menjadi orang yang individualis kalau ada hal-hal yang bias seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita. Atau kemudian di ruang pendidikan, kalau anak-anak pada masa pendidikan ini memang tanggung jawab sekolah ini luar biasa. Bicara tentang kurikulum, bicara tentang soal keteladanan para guru, bahkan secara teknis misalkan untuk mendeteksi dini perkara-perkara yang bias yang bisa menstimulasi munculnya kekerasan-kekerasan seperti hari ini, itu kalau perlu setiap ruang kelas dan di luar ruang kelas itu diberikan CCTV, dipasang CCTV untuk monitor. Ada bagian guru yang monitoring. Ada tidak perilaku-perilaku yang bias, misalkan terjadi ada perundungan dan sebagainya, sehingga kemudian segera bisa kemudian diantisipasi. Hari ini yang kita lihat ini kan sebenarnya adalah asap ya dari apa yang terjadi sebelumnya, pembulian sebelumnya. Dan di samping itu juga kemudian peran dari negara dalam hal ini adalah instansi terkait untuk memberikan edukasi melalui platform berbagai media, atau kemudian penyuluhan dari lembaga-lembaga terkait untuk mengarahkan anak-anak ini perkara-perkara yang berbahaya untuk mereka, yang perlu dihindari dan sebagainya. Ini perlu peran banyak Deteksi pihak, dini menjadi penting di sini, Pak Harits ya. Iya, betul. Baik, Pak Harits. Tadi sempat sampaikan terkait dengan era digital. Seberapa mudah dan aksesibelnya sebenarnya membuat atau merakit bom ini bisa ditiru atau dilakukan oleh anak-anak? Dan bagaimana kita mengantisipasi hal tersebut, Pak? Tanpa mereka harus terafiliasi dengan jaringan tertentu atau ada yang mengguidance seperti itu. Bagaimana Anda melihat hal tersebut? Di ruang digital ini peran lembaga macam polisian atau yang semisal itu melakukan patroli, cyber control. Jadi untuk jadi istilahnya ngedrop konten-konten yang memang sensitif. Kalau zaman dulu ya, maaf, zaman kecil saya, bikin petasan low eksplosif itu bukan perkara yang sulit. Jadi apalagi pada hari ini hanya untuk membuat sebuah benda yang bisa meledak, melahirkan impact. Jadi ya kalau di kampung tertentu ini mohon maaf, itu ada senjata namanya papuru. Papuru itu semacam bumbung itu, dalamnya diisi paku, diisi benda-benda tajam itu, dan kemudian ini ada pentol korek api itu, itu yang diambil. Kalau itu ledakan itu memberikan impact sebagaimana granat kalau dia meledak, pecahan-pecahan itu. Dan itu hal-hal yang simpel, apalagi hari ini era digital, hal-hal seperti itu semua bisa diakses, bisa dilihat oleh anak-anak kita. Anda melihat ada kurangnya kontrol di sana, Pak Harits? Itu diberikan. Ya, betul, makanya di sini adalah patroli cyber itu harus digalakkan oleh negara melalui alat yang begitu mahal dibelikan oleh negara. Itu dipakai betul untuk bisa istilahnya memfilter, jangan sampai kemudian itu menjadi suguhan yang mudah diakses untuk anak-anak, untuk remaja kita. Dan ini yang juga perlu saja soal bisa bereksperimen, karena tidak perlu untuk eksplosif itu tidak perlu susah akses. Termasuk terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan bahan bakunya, Pak, itu juga menjadi suatu pertanyaan besar. Jadi untuk dapatkan gitu. Bahan-bahannya, Silakan, Pak. Iya betul, sekali lagi dikait-kait pembuatan macam petasan atau bom ikan. Itu kan bahan-bahan, contoh misalkan para nelayan untuk bikin bom ikan.
itu cukup diantaranya bahan yang mudah didapatkan adalah pupuk yang biasa digunakan petani Baik, untuk memupuk tanaman, itu baik, contoh. Jadi pupuk urea itu ya, itu bisa dipakai menjadi bahan baik. Ini untuk menjadi membuat concern bom kita ikan yang semua, Pak, barangkali sebenarnya juga ya. lebih besar dari apa yang dilakukan oleh anak-anak. Iya, baik, baik. Pak Haris, kita juga masih terus menunggu update terbaru dari pihak kepolisian terkait dengan apa kasus ledakan bom yang terjadi di Padang Sumatera Barat ini untuk melihat bagaimana polisi bekerja dan menyelidiki terkait dengan kondisi psikis dari pelaku dan juga aksesibel yang tadi kita sempat bahas bersama terkait dengan bagaimana mendapatkan informasi tersebut dan juga akses juga untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Kita akan terus meminta update kepada pihak kepolisian dan terima kasih Pak Haris atas insight-nya di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Kita berharap yang terbaik dan juga penanganan dan deteksi dini menjadi penting untuk menganulir dan juga untuk semakin menekan terjadinya tindakan kekerasan seperti ini. Terima kasih Pak Haris sudah bergabung di kami.